Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang murid-murid. Siang, Pak. Oke. Tadi kalian mata pelajaran apa sebelum mata pelajaran ini? Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Oke. Sebelum kita memulai pada pembelajaran hari ini mata pelajaran IPS, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Saya tunjuk Mbak Fitri untuk memulai berdoa kepada teman-temannya dengan maju ke depan sini ya, Mbak. Ya, baik, Pak. Baik, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Sudah, Pak. Oke, silakan kembali ke tempat duduk. Ya. Sebelum saya memulai pembelajaran pada siang hari ini, saya absen terlebih dahulu ya. Atas nama Angelina Devita. Hadir, Pak. Oke. Atas nama Maulida Fitria. Hadir, Pak. Atas nama Rizka Agnes. Hadir, Pak. Fadliati. Hadir, Pak. Nayala Nanda. Hadir, Pak. Muhammad Alvin. Hadir, Pak. Faradiana. Hadir, Pak. Kanifa. Hadir, Pak. Farah Zaidah. Hadir, Pak. Alina. Hadir, Pak. Oke. Oke, baik anak-anak, pada pembelajaran hari ini kita akan mempelajari tentang pemanfaatan dan pelestarian potensi sumber daya alam. Silakan dicatat terlebih dahulu di buku tulis kalian masing-masing ya. Ya. Sudah? Sudah. Nah, sebelum saya memulai ke inti materi, saya ingin bertanya ke kalian. Saya akan tunjuk kalian dengan pemahaman kalian sendiri ya. Nah, sumber daya alam. Saya akan menunjuk Mbak Nayala, Mas Alvin, sama Mbak Farah Zaidah. Apa yang kalian ketahui tentang sumber daya alam menurut kalian sendiri? Siapa dulu, Pak? Dari mulai Mbak Nayala. Menurut saya itu sumber daya alam, kekayaan alam yang dimanfaatkan oleh manusia sebagai kebutuhan hidup. Oke, dari Mas Alvin. Mungkin dari saya itu segala sesuatu yang berasal dari alam yang dapat dimanfaatkan oleh manusia, Pak. Dari Mbak Farah. Jadi menurut saya itu sumber daya alam adalah potensi benda mati maupun makhluk hidup yang berasal dari alam dan dimanfaatkan manusia. Oke, tepuk tangan. Jawaban kalian itu tidak ada yang salah ya anak-anak ya. Jawaban kalian itu benar semua. Karena saya ingin mengetahui kemampuan kalian dalam menyampaikan pengetahuan yang kalian miliki sendiri. Oke, selanjutnya saya akan memberikan contoh dengan kalian nanti angkat tangan ya. Saya memberikan pertanyaan tentang contoh pemanfaatan sumber daya alam di sekitar lingkungan kalian. Ada yang bisa? Saya, Pak. Saya, Pak. Oke, dari Mbak Angelina dulu. Oke, terima kasih Pak. Mungkin dari saya membudidayakan tanaman atau pertanian, Pak. Oke, dari Mbak Farah Zaidah. Jadi menurut saya air dimanfaatkan untuk mandi dan memasak, Pak. Dari Mbak Hanifa. Kalau saya itu pemanfaatan sinar matahari untuk panel surya. Oke, tepuk tangan ya. Oke, setelah saya memberikan tadi, saya akan menjelaskan tentang tujuan pembelajaran pada hari ini. Nah, tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik mampu menjelaskan pengertian dan jenis potensi sumber daya alam di Indonesia, termasuk sumber daya alam terbarukan dan sumber daya yang tak terbarukan, serta mengelompokkannya berdasarkan kelestariannya. Yang kedua, peserta didik dapat mendeskripsikan potensi sumber daya alam di Indonesia seperti hutan, tambang, dan kemaritiman
beserta manfaat bagi kehidupan manusia. Sebentar ya, ini sudah jam berapa ini? Oh, ini sudah jam sekian. Gini ya anak-anak ya, karena saya ada menghadiri rapat, jadi tidak bisa ditinggal. Jadi nanti kalian digantikan oleh Ibu Tiara. Kalian jangan rame ya, dan tetap kondusif ya menyimak pembelajaran pada hari ini. Saya mohon. Oke? Iya, Siap? Oke, saya tinggal terlebih dahulu ya. Saya panggilkan juga Ibu Tiaranya. Iya, Pak. Assalamualaikum, selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam. Ibu. Baik, sebelumnya di sini Ibu akan melanjutkan pemaparan materi dari Bapak Sandy. Nah, jadi untuk tadi kan sudah dijelaskan mengenai sumber daya pemanfaatan dan pelestarian potensi sumber daya alam. Nah, Ibu mau tanya kepada satu anak, boleh Ibu izin tunjuk ya? Iya, Bu. Ibu mau tunjuk Alina, boleh dijelaskan sedikit apa sih sumber daya alam itu? Baik Bu, sumber daya alam yaitu segala sesuatu yang ada di alam dan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Kasih aplaus teman-teman. Nah, baik, jadi apa yang disampaikan dari teman kalian yaitu Alina itu sangat benar sekali. Dan di sini Ibu izin menambahkan bahwasanya sumber daya alam merupakan segala sesuatu yang berasal dari alam dan juga dimanfaatkan atau dikelola untuk memenuhi hajat hidup manusia sendiri. Nah, jadi di sumber daya alam sendiri itu dibagi menjadi dua macam, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui dan juga sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Untuk sumber daya alam yang dapat diperbarui, contohnya ada air, tanah, udara, matahari, dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui yaitu minyak bumi, gas alam, dan juga batu bara. Nah, jadi ini ada 3 gambar yang menunjukkan sumber daya alam itu sendiri. Ibu mau tanya ke salah satu anak. Lia, boleh disebutkan dari gambar A, B, dan C ini meliputi gambar apa aja ya? Oh baik Bu, kalau untuk gambar A itu sumber daya alam hutan, yang B itu sumber daya alam tambang, dan sedangkan yang C itu sumber daya alam kemaritiman Bu. Oke, apakah benar ya jawaban dari teman kalian, yaitu Lia? Nah, jadi benar sekali. Untuk potensi sumber daya alam yang ada di Indonesia sendiri yaitu meliputi 3 macam. Pertama, sumber daya alam hutan, yang kedua sumber daya alam tambang, dan juga yang ketiga sumber daya alam kemaritiman atau kelautan. Nah, untuk yang pertama di sini Bu akan menjelaskan mengenai pengertian dan juga beberapa aspek dari sumber daya alam hutan sendiri. Jadi, sumber daya alam hutan merupakan salah satu sumber daya alam yang ada di Indonesia, di mana Indonesia sendiri ini memiliki banyak sekali komoditas hutan, di mana salah satu penunjang dari adanya oksigen atau paru-paru dunia. Nah, namun kondisi saat ini tidak memungkinkan bahwasanya apa yang tadi saya bilang dengan faktanya sendiri itu bahwasanya kawasan hutan di Indonesia saat ini tuh memiliki jumlah yang sangat sedikit, karena kalian kan sudah tahu sendiri ya, karena manusia ini sangat serakah, seperti menebang pohon secara liar, terus melakukan pembalakan hutan secara liar. Pokok intinya nih manusia ini ingin memiliki sumber daya alam tersebut, namun tidak memikirkan dampak kedepannya, seperti itu.
kemudian ada jenis-jenis hutan. Hutan dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama ada hutan produksi, hutan lindung, dan juga hutan konservasi. Nah, di mana hutan produksi sendiri ini merupakan suatu kawasan hutan di mana mampu menghasilkan suatu komoditas atau bahan utama. Contohnya di Kalimantan sendiri, kalian tahu kan kalau di Kalimantan itu penghasil sawit yang cukup besar. Jadi misal kelapa sawit perkebunan kelapa sawit merupakan salah satu contoh dari hutan produksi, di mana dari hasil kelapa sawit tersebut akan menghasilkan minyak. Nah, jadi dari perkebunan tersebut bisa dibilang atau termasuk dalam salah satu kategori hutan produksi. Nah, yang kedua adalah hutan lindung, di mana hutan lindung ini merupakan kawasan hutan yang dilindungi oleh pemerintah. Jadi untuk ekosistemnya sendiri itu masih terjaga secara alami. Contohnya itu ada hutan lindung di kawasan Bukit Putri Pencit yang ada di Tuban. Kemudian ada hutan konservasi, di mana kawasan hutan ini sama seperti hutan lindung, dijaga ekosistemnya juga oleh pemerintah. Nah, dari hutan konservasi sendiri itu dibagi menjadi 2, yaitu ada hutan suaka alam atau cagar alam, dan juga hutan kawasan pelestarian alam. Nah, jadi ini merupakan gambar dari Suaka Marga Satwa Baluran dan juga Cagar Alam Ranjeng, di mana dari 2 gambar ini merupakan salah satu contoh dari suaka alam atau cagar alam, di mana kalian bisa lihat sendiri kan dari kondisinya ini masih ditumbuhi dengan rumput-rumput, terus masih banyak pohon-pohonnya juga. Pokok intinya masih segar gitulah, masih fresh gitu. Nah, kemudian sebelumnya mohon maaf ya anak-anak, jadi setelah ada 2 gambar ini tuh ada gambar Taman Satwa Kawah Ijen di Banyuwangi, dan juga ada Taman Hutan Raya Raden Surjo. Nah, jadi untuk kawasan pelestarian alam sendiri ini, yang pertama ada Taman Nasional, di mana Taman Nasional ini merupakan suatu kawasan hutan yang ya sama memiliki ekosistem yang masih terjaga, di mana dibuat atau digunakan sebagai tempat penelitian atau konservasi. Nah, contohnya itu Taman Nasional Baluran yang ada di Situbondo. Dan yang kedua itu ada Taman Wisata yang harusnya gambarnya bisa ditampilkan, tapi mohon maaf ya Ibu sampaikan. Jadi untuk gambar yang kedua adalah gambar Kawah Ijen yang ada di Banyuwangi. Nah, tentunya di Kawah Ijen sendiri ini dijadikan tempat penelitian dan juga tempat wisata. Jadi pengunjung ini tidak hanya mengunjungi lokasi tersebut untuk dijadikan penelitian, tapi juga dijadikan objek wisata itu sendiri, seperti itu. Nah, untuk yang kedua itu ada Taman Hutan Raya, di mana Taman Hutan Raya ini mencakup 3 aspek. Yang pertama dari Taman Nasional sendiri, yaitu sebagai tempat penelitian dan juga observasi, dan juga dijadikan tempat wisata. Nah, untuk yang Ibu ambil contoh yaitu Taman Hutan Raya Raden Surjo ini, letaknya itu ada di kawasan intinya itu mereka ini masih satu jalur. Kalian tahu Gunung Arjuna Welirang? Tahu. Nah, jadi salah satu tempatnya itu ada di bawah atau di kaki gunung tersebut. Nah, untuk lokasinya itu ada di sekitar Mojokerto, Sidoarjo, dan juga Pasuruan. Nah, untuk yang berikutnya merupakan sumber daya alam tambang. Jadi, bahan tambang sendiri merupakan suatu sumber daya alam atau bahan yang dihasilkan dari galian perut bumi. Nah, jadi di bahan tambang galian sendiri itu dibagi menjadi 3 golongan. Yang pertama bahan galian golongan A, bahan galian golongan B, dan juga bahan galian golongan C. Untuk bahan galian golongan A sendiri itu, mohon maaf lagi kalau gambarnya nggak kelihatan ya anak-anak. Nah, untuk bahan tambang golongan A ini merupakan bahan tambang yang masih dikelola oleh pemerintah. Jadi benar-benar dijaga akan ketersediaannya.
seperti minyak bumi, gas alam, terus tembaga, seperti itu. Nah, untuk bahan tambang golongan B sendiri, yaitu bahan tambang yang digunakan tetap dijaga pemerintah, namun digunakan oleh banyak masyarakat. Seperti halnya emas, kalian tahu sendiri kan, emas itu kadang-kadang digunakan seperti ibu kalian, terus kalian sendiri kan juga memakai perhiasan juga kan. Nah, itu merupakan salah satu hasil dari bahan galian golongan B. Nah, kemudian ada bahan galian golongan C, di mana bahan galian golongan C ini merupakan bahan galian yang jarang digunakan oleh masyarakat, seperti halnya pasir dan juga kapur, seperti itu. Sebelum Ibu lanjut ke materi sumber daya alam kemaritiman, Ibu ada satu ice breaking untuk kalian. Boleh berdiri semuanya? Boleh, Bu. Jadi untuk ice breaking kali ini, apabila Ibu bilang botak, kalian pegang kepala. Kalau Ibu bilang batuk, kalian batuk. Dan juga kalau Ibu bilang batik, kalian pegang baju kalian. Oke, Bu. Bisa dipahami? Bisa. Oke. Ibu mulai ya. Iya. Batuk. Batik. Batik. Batak. Batuk. Batik, batak, batuk. Batik. Oke. Nah, jadi untuk materi selanjutnya yaitu merupakan sumber daya alam kemaritiman. Nah, kalian tahu sendiri kan bahwasanya Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki kondisi atau wilayah dengan wilayah perairan yang cukup banyak, di mana Indonesia sendiri itu memiliki banyak sekali pulau-pulau yang cukup banyak dibanding dengan negara lain. Nah, jadi bahwasanya di dalam PPT ini kan sudah tertera bahwasanya sumber daya alam kemaritiman di negara Indonesia memiliki luas yang lebih besar dibanding daratannya, di mana 2:1. Jadi bisa dibayangkan ya anak-anak bahwasanya luas perairan dan juga daratan ini seperti apa. Nah, kemudian di bidang sumber daya alam kemaritiman ini, masyarakat Indonesia sendiri itu sudah melakukan beberapa kegiatan di bidangnya masing-masing. Seperti bidang yang pertama, perikanan. Kalian sudah pernah ke pantai? Sudah. Biasanya berapa bulan sekali? Satu bulan sekali. Kok lama? Biasanya ke pantai mana kalau boleh tahu? Oh, jadi beragam-ragam ya teman-teman. Nah, kalian tahu nggak yang biasanya itu di daerah pesisir itu ada kayak petakan kotak-kotak. Nah, itu merupakan salah satu pemanfaatan sumber daya alam kemaritiman atau kelautan di bidang perikanan, di mana mereka ini membuat tambak langsung di lepas pantai, tapi tanpa merusak ekosistem di dalamnya, seperti itu. Dan yang kedua ini ada pemanfaatan energi, di mana di laut atau lepas pantai kan pastinya ada gelombang air laut, pasang surut air laut, terus ada juga panas laut dan juga arus laut. Nah, dari sini kita bisa memanfaatkan hal tersebut menjadi energi terbarukan. Namun di Indonesia sendiri masih belum semaksimal mungkin memanfaatkan dari adanya energi kelautan tersebut. Nah, untuk yang ketiga yaitu wisata bahari yang tadi Ibu tanyakan, kalau kalian pergi ke pantai, yaitu merupakan salah satu pemanfaatan sumber daya alam yang ada pada sumber daya kemaritiman. Jadi wisata bahari tidak hanya kita pergi ke pantai terus duduk-duduk terus minum es degan atau sebagainya itu. Jadi bisa kita diving, terus naik perahu dan juga snorkeling seperti itu. Kalian udah tahu ke Gili Ketapang atau belum di Probolinggo yang diving itu? Belum. Harus ke sana sih sama keluarganya. Insya Allah, Bu. Bagus ya, Bu. Nah, di sini Ibu mau tunjuk satu anak untuk menyebutkan. Ibu mau tunjuk Fitri.
sebutkan kegiatan yang berhubungan dengan sumber daya hutan, tambang, dan juga kemaritiman. Baik Bu, terima kasih atas kesempatannya. Jadi menurut saya sumber daya hutan itu menanam mangrove. Kemudian sumber daya tambang itu kayak memakai perhiasan seperti yang Ibu katakan tadi. Dan yang terakhir itu kemaritiman memakan hasil laut yang ditangkap oleh nelayan. Gitu. Oke, benar sekali. Kasih plus teman-teman. Ya, sudah selesai. Jadi untuk materi hari ini sesuai sama pemaparan materi yang Ibu sampaikan, yang Ibu paparkan melalui PPT. Di sini Ibu ada satu games yang membutuhkan ini sih kekompakan dari kelompok. Ibu mau dari Fitri untuk berhitung mulai pokok hitungan 1, 2, 3 terus lanjut 1, 2, 3 lagi ya? Iya. Ya, Bu. Jadi boleh dimulai? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 3. 1. Oke. Nah, jadi untuk games kali ini ada ular tangga. Nah, ular tangga ini nanti di sini kan ada tanda tanya. Nah, nanti ini kalian di setiap kotak-kotak ini kalian akan menjawab pertanyaan. Nah, untuk nanti itu sistemnya itu seperti ini. Jadi nanti itu kelompok 1 maju, terus nanti Ibu waktu 10 detik untuk diskusi, kemudian misal lebih dari 10 detik maka tidak akan ada tambahan poin. Jadi nanti itu banyak-banyakan poin ya anak-anak. siap Ya. Boleh dari kelompok 1 tadi siapa aja? Iya. Oh, 4 orang. Iya. Ya. Boleh perwakilan 1 anak buat maju ambil ini pin buat bidak dari ular tangganya sendiri. Bebas ya Bu. Ya, bebas. Warna biru, warna biru. Terus Bu. Oke. Bisa duduk kembali nanti. Oke. Ya, nanti Ibu panggil kembali. Kemudian kelompok 2 perwakilan maju. Kelompok 2 tadi siapa aja? Lala. Aduh. Tadi kelompok 1 warna apa? Biru. Oh, biru. Biru. Kelompok 2 warnanya beda ya. Kelompok 3 putih sama biru udah. Oke. Baik, jadi di sini bisa Ibu mulai ya terlebih dahulu. Oke, untuk kelompok 1 bisa maju ke depan. Ini nanti buat pengundian dadunya Ibu lakukan secara online aja ya kan? Ya, Biasanya Bu. kan pakai dadu Siap, yang Bu. langsung. Ya, Bu. Sekarang ya Bu maju ya. Boleh. Ayo kelompok 1. Kelompok 1. Ya, Ini kelompok 1 semua anggotanya. Kelompok 1, kelompok 1. Bisa Ibu undi sekarang ya buat dadunya. Gulung. 1. Oke, pinnya ditaruh di situ. Ganti kelompok 2, boleh. Oke Bu. 1, 2, 3. Pinnya tadi udah di bawah. Ya. Empat. Lanjut. Kelompok 3. 3. Udah dapat semua. Tetap
nanti habis ini lanjut kelompok 1 lagi. Oke. Oke. Lanjut kelompok 1 lagi. Oh, mangga. Bismillah. Pertanyaan ini, pertanyaan. 6. Ayo, ada pertanyaan enggak tuh? Nah, ada. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aman. Selamat ya. Apa-apa, nggak apa-apa. Lanjut kelompok 2. Lanjut kelompok 2. Di ini, maaf Ibu kepencet. Ya, Bu, nggak apa-apa. Bismillah. Kok masih belum ada yang dapat pertanyaan ya? Oke, Bu. Di sini. Dapat. 1. Dapat. Oke, bisa dibuka pertanyaannya apa dan juga didiskusikan. Boleh dibacakan yang keras ya, biar teman-temannya juga tahu. Sebutkan 2 contoh sumber daya alam yang dapat diperbarui. Apa, ayo? Kasih waktu. 1. Air, Ya, tanah. terus apa lagi? Satu. Sinar matahari. Oke, benar. Dikarenakan nanti jam 10:30 Ibu ada kepentingan, mau ada rapat, untuk pembelajaran pada hari ini Ibu cukupkan terlebih dahulu ya anak-anak. Nanti akan digantikan oleh Bapak Anwar yang akan menggantikan. Ya, Bu. Terima kasih semuanya. Bagus banget, Bu. Siapa tuh Pak Anwar? Kepo. Kamu nggak tahu? Guru balita. Loh, kok siapa Pak Anwar? Seru banget loh gurunya. Iya, yang mana ya Bapak? Yang Baik anak-anak, Bapak izin melanjutkan pembelajaran dari Ibu Tiara ya. Iya Pak. Oke, sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, coba kita ingat kembali materi yang sudah kita pelajari pada hari ini. Jadi, dari pembelajaran hari ini bisa kita simpulkan bahwa sumber daya alam atau SDA adalah segala sesuatu yang berasal dari alam dan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Nah, tadi kan Ibu Tiara udah menyampaikan bahwa sumber daya alam itu dibagi menjadi 2. Apa kalau siapa yang tahu angkat tangan? Apa aja sih jenis-jenisnya? Lala. diperbarui sama tidak dapat diperbarui, Pak. Oke, contoh sumber daya alam yang diperbarui, jawab. Yang tahu bisa jawab random semuanya. Yang Pak. diperbarui. Langsung jawab aja. Air. Matahari. Yang tidak dapat diperbarui. Bagus. Jadi kalian sudah paham tentang materi hari ini? Sudah. Oke, sekarang Bapak ingin mengetes pemahaman kalian pada hari ini. Kalau Bapak main game, kalian mau nggak? Mau. Oke, sebentar ya. Ya. Wah, gamenya Apaan tuh? Ya, seru banget. Kondusif ya. Ya, Pak. Jadi sistem gamenya itu nanti Bapak akan memberikan beberapa pernyataan. Jika pernyataan Bapak ini benar, bisa kalian jawab yang ini yang berwarna hijau. Jika dirasa pernyataan Bapak ini salah, bisa jawab yang ini ya. Paham? Paham. Nah, Terima kasih, Bapak. Cukup. apa? Loh, kamu nganggap? tapi kalau Bapak belum jawab, kalau belum benar salah jangan langsung diginiin ya. Iya. Siap. Oke, siap?
Siap. Pernyataan pertama, minyak bumi adalah salah satu sumber daya alam yang dapat diperbarui. Salah. Benar, karena memang minyak bumi itu adalah salah satu sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Pernyataan selanjutnya, air dan tumbuhan adalah salah satu sumber daya alam yang dapat diperbarui. Benar apa salah? Benar. Bagus. Selanjutnya adalah pemanfaatan sumber daya alam. Kita harus lakukan secara bijak agar tidak cepat habis. Benar apa salah? Benar. Oke, Bapak tanya contoh sikap bijak yang bisa dilakukan agar sumber daya alam itu tidak cepat habis. Siapa yang tahu bisa angkat tangan. Saya Saya Pak. Pak, Fitri. menggunakan air dengan bijak Pak, jadi nggak boros-boros kalau pakai air, entah itu mandi atau cuci baju gitu. Ya benar, jadi pemanfaatan air itu kita tidak boleh boros-boros agar tidak cepat habis. Sama bensin juga, kalau jangan boros-boros ya, karena bensin itu adalah tidak dapat diperbarui. Oke Pak. Oke, pernyataan selanjutnya ya. Batu bara adalah salah satu sumber daya alam yang dapat diperbarui. Salah. Benar, karena memang batu bara adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Terakhir, menebang hutan secara liar dapat merusak lingkungan. Benar. Nah, apa sih yang akan terjadi jika kita menebang hutan secara liar? Banjir, Ya, jadi kita tuh tidak boleh sembarangan menebang hutan ya, karena memang nanti akan terjadi hutan gundul, kemudian nantinya akan terjadi banjir, longsor, dan lain-lain. Oke, beri tepuk tangan untuk kalian semua. Selanjutnya Bapak akan memberikan kalian tugas. Tugas apa? Waktunya kan mau pulang. Nah, tugasnya berkelompok kok. PR Pak. Iya. Kelompoknya sama seperti tadi tak Pak? Bentar ya. Ya. Nah, tadi kan sudah dibentuk kelompok ya sama Ibu Tiara. Iya. Nah, itu lanjutan. Jadi kalian nanti akan dikasih LKPD yang nantinya dikerjakan sama kelompok dan dikumpulkan minggu depan. Siap Pak. Nah, begini ya. Tapi mohon maaf ya, ini ada sedikit typo di ini, jadi Bapak bacakan sebentar ya. Jadi amatilah lingkungan di sekitar sekolah ini, sebenarnya amatilah lingkungan di sekitar rumah, bisa dibenerin ya. Amatilah lingkungan di sekitar rumah kalian, kemudian diskusikan bersama kelompok kalian tadi untuk menjawab beberapa pertanyaan. Beberapa pertanyaan itu, yang pertama itu apa saja potensi sumber daya alam yang terdapat di lingkungan tempat tinggal kalian, kemudian apa pemerintah daerah tempat tinggal kalian bisa mengelola SDA tersebut dengan baik atau tidak, dan selanjutnya bisa dibaca dan dipahami kembali. Sudah pahamkah dengan penugasannya? Sudah. Oke, sebelum menutup pembelajaran hari ini, yang baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran pada hari ini bisa bermanfaat. Amin. Nah, tolong Alina mimpin doa terlebih dahulu ya. Sebelum mengakhiri pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dapat dicukupkan. Terima kasih
Bapak ingin mengucapkan terima kasih atas partisipasi kalian yang sangat luar biasa dan aktif sekali ya pada hari ini. Tangan. Sambil kalian beres-beres, kita tepuk sayonara dulu yuk. Sekalian beres-beres. Sayonara, sayonara, sampai berjumpa pulang. Sayonara, sayonara, sampai berjumpa pulang. Buat apa susah, susah itu tak ada gunanya. Buat apa susah, susah itu tak ada gunanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Siapa yang mau ke kantin? Go. Janjil. Ini kalian pulang langsung, Tan. Anak, di ko daw. Kasi